Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Domo. Pripun kabare? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Pak Domo bagaimana kabarnya? Nggih, sehat Bu. Untuk hari ini saya mohon maaf karena hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Bu. Mungkin bisa minta waktunya sebentar. Ini nanti materinya adalah pengambilan keputusan dilema etika. Nanti kurang lebih pertanyaannya ada 8. Iya, siap Pak Domo. Monggo, saya selaku kepala sekolah sangat mendukung tugas-tugas yang harus jenengan selesaikan untuk guru penggerak. Karena itu saya menyediakan waktu hari ini untuk bertemu dengan Pak Domo. Ya, Bu, terima kasih. Mungkin yang pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Bida untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak Domo, terima kasih sekali. Dalam proses pengambilan keputusan, dilema etika dan rujukan moral ini memang sesuatu yang tidak mudah untuk diselesaikan. Kita harus pandai dalam melakukan langkah-langkah sehingga dalam pengambilan kebijakan itu diambil suatu kebijakan yang tepat. Nah, kaitannya dengan dilema etika dalam pengambilan keputusan seperti ini, tentu saja kita harus memulai dari mengidentifikasi faktor penyebab, siapa yang terlibat di dalamnya, dan seterusnya. Terima kasih. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu tadi yang disebut dengan dilema etika ya Pak ya. Jadi bagaimana saya mengambil keputusan, tentu saja tadi yang pertama kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Kemudian kita juga harus melihat siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya kita melakukan suatu komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya dari hasil komunikasi itu, kepala sekolah harus bisa mempertimbangkan mana keputusan yang paling banyak memberikan manfaat kepada banyak orang dan menghindari keputusan yang menimbulkan kerugian pada suatu pihak atau banyak pihak. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini dalam memutuskan masalah-masalah yang ada di sekolah? Jadi langkah yang saya perhatikan dalam hal ini adalah musyawarah. Jadi sebelum saya mengambil keputusan, ini perlu dilakukan musyawarah. Musyawarah ini bisa dilakukan dengan tim manajemen sekolah atau wakil kepala sekolah misalnya, atau dengan guru-guru yang senior, atau jika diperlukan ya memang dengan seluruh warga sekolah apabila permasalahan ini memang menyangkut kepentingan seluruh warga sekolah. Jadi dalam proses pengambilan keputusan, langkah-langkah yang harus saya lakukan setelah melakukan identifikasi tadi, maka perlu dilakukan suatu musyawarah untuk pengambilan keputusan atau mendapatkan mufakat. Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika, hal-hal yang saya anggap cukup efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah dialog Pak, atau musyawarah bersama tadi. Itu yang menurut saya paling efektif, karena dengan
dialog atau musyawarah tadi itu akan diperoleh banyak pemikiran dan solusi. Nah, jadi solusi dengan mempertimbangkan berbagai macam sudut pandang. Karena kadang-kadang dalam dilema etika itu kan dari sisi moral misalnya, oh ini baik, tetapi dari sisi aturan misalnya ini juga sesuai. Dari sisi budaya bagaimana? Jadi dalam hal ini yang paling efektif adalah melakukan tinjauan atau pertimbangan dari berbagai macam sudut pandang. Gitu, terima kasih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bida dalam pengambilan putusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya? Tantangannya yang dihadapi ini tentu saja terkait dengan tadi faktor siapa yang terlibat dalam permasalahan ini. Nah, sekalipun kita sudah mengambil kebijakan dengan berbagai macam sudut pertimbangan, tetapi tidak mudah bagi orang yang terlibat di dalamnya itu menerima. Jadi tantangannya bagi saya adalah bagaimana orang-orang yang terlibat dalam permasalahan ini itu bisa memahami pengambilan kebijakan atau keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Bagaimana kita bisa mengajak semua orang yang terlibat itu bisa memahami pengambilan keputusan itu. Itu kalau menurut saya tantangannya seperti itu, Pak. Ya Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau untuk menyelesaikannya atau bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Baik. Terima kasih Pak Dowo. Ini sangat tergantung dari urgensi masalah besar kecilnya lah, ibaratnya seperti itu. Kalau masalah-masalah yang sederhana, sekiranya pertimbangannya ini tidak diperlukan pemikiran banyak orang, mungkin permasalahan itu bisa diselesaikan secara langsung. Tetapi kalau permasalahan ini itu permasalahan yang urgent, permasalahan yang melibatkan banyak orang, permasalahan yang nanti berdampak dalam jangka yang sangat panjang, permasalahan yang terkait dengan faktor-faktor eksternal sekolah misalnya, maka kepala sekolah harus melakukan langkah-langkah atau prosedur yang tepat. Tidak bisa diselesaikan seketika langsung, apalagi diselesaikan sendiri, tetapi harus melakukan langkah-langkah. Masalah waktu terjadwal atau tidak ini juga tergantung dari proses penyelesaian masalah. Kalau memang masalah itu perlu segera diselesaikan dengan melibatkan banyak orang, ya kepala sekolah mestinya membuat sebuah perencanaan tahapan penyelesaian. Jadi itu semuanya tergantung dari permasalahan yang akan diselesaikan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mengganggu juga dalam pengambilan keputusan? Faktor yang sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan itu adalah kerjasama. Jadi kerjasama semua pihak yang perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu. Kerjasama, kemudian komunikasi yang kedua. Jadi dalam kerjasama tentu saja komunikasi. Jadi komunikasi, kerjasama, komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan itu, atau dalam di sekolah kita ya tim manajemen ini, misalnya wakil kepala sekolah ini ketika dilibatkan dalam pengambilan kebijakan ini merespon dengan cepat, kemudian mau memberikan sumbangsih pemikirannya, memberikan
memberikan pendapat dari berbagai macam sisi, itu adalah orang-orang yang mendukung atau memudahkan gitu ya Pak, memudahkan dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau menurut saya ya memang satu ada teamwork, kerjasama, kemudian komunikatif. Terima kasih Bu. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan di lima etika? Pembelajaran yang bisa saya petik yang pertama bahwa dalam dilema etika ini kita harus melihat kebenaran itu dari berbagai macam aspek Pak, berbagai macam tinjauan atau berbagai macam sudut pandang. Tidak boleh kita melihat kebenaran hanya satu sisi sudut pandang, tetapi kita harus melihat kebenaran dari berbagai macam sudut pandang dan kepentingan. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan ini hendaklah kita membuka diri, tidak menganggap bahwa pemikiran kita itu yang paling benar. Nah, ini harus mau membuka diri, menerima pemikiran dari banyak orang. Kalau saya mengambil bahasa yang mungkin bahasa yang sering digunakan oleh orang-orang Jawa, sesepuh Jawa, orang Jawa ya Pak, maksudnya kita orang Jawa kan juga kadang-kadang mendapat nasihat dari para sepuh itu bagaimana kita dalam melakukan pengambilan kebijakan atau keputusan itu. Bahasa Jawanya kalau saya terjemahkan dengan mudah itu gini, dawa ususe jembar atine gitu Pak. Jadi jadi jembar atine itu mau menerima masukan dari banyak orang. Dan dawa ususe itu sabar ketika kita menghadapi ternyata dilema itu tidak mudah untuk diselesaikan, bahkan menimbulkan pertentangan. Walaupun sama-sama benar, kalau dalam dilema etika kan hal benar tapi ternyata muncul masalah. Maka kalau saya menggunakan filosofi orang Jawa itu ya tadi, jembar atine dawa ususe. Kalau saya menggambarkannya seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan bisa sehat selalu. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dumo. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah kalau gitu ya Bu ya. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf Bu karena mengganggu waktu Ibu sebentar ini, karena pada kesempatan ini saya akan mewawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan dilema etika ya Bu, di sekolah panjenengan. Ya, terima kasih Pak Domo atas kesempatan yang memilih saya sebagai responden panjenengan. Ya, silahkan bisa dilanjutkan. Ya Bu, terima kasih. Untuk yang pertama Bu ini, selama ini bagaimana Bu Halimah ya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, selama ini yang saya alami selama 6 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, memang benar pengambilan keputusan saya terkadang ini itu dilema etika, ini itu bujukan moral, memang kadang sulit untuk diidentifikasi. Tetapi setelah saya pernah membaca-baca gitu ya, bahwa dalam mengidentifikasi ini dilema etika, ini bujukan moral, itu dapat dilihat dari jika dilema etika itu saya identifikasi seperti ini, di dalamnya itu sama-sama benar. Jadi sama-sama
mengandung nilai kebajikan. Dua-duanya mengandung nilai kebajikan, tetapi saling bertentangan. Sedangkan yang bujukan moral itu biasanya memang benar atau salah. Tetapi terkadang kita memang gimana? Misal contohnya begini, Pak Domo, yang bujukan moral. Saya mengidentifikasi ini bujukan moral itu seperti ini. Saya mendapat bantuan, misalnya Pak Domo, saya mendapat bantuan 100 juta dari pemerintah, sudah saya cukupi. Ternyata ada kelebihan di situ. Nah, seharusnya itu kan dikembalikan ke negara. Ya. Tetapi teman-teman, ini ya kita Bu, ayo kita buat makan-makan saja Bu, ayo kita buat kebersamaan Bu, dan sebagainya. Nah, saya mengidentifikasinya, oh iya ini tuh bujukan moral, ini ada kebenaran, ini ada suatu kesalahan. Jadi itu bujukan moral. Kalau yang ini dilema etika, misal pengambilan keputusan seperti ini. Anak-anak saya, ada beberapa anak saya yang biasa lomba taekwondo itu juara-juara gitu. Tetapi di kelas dia itu selalu tidur terus. Nah, ada salah satu guru yang pokoknya tidak saya kasih nilai. Dia tidak akan saya naikkan kelas seperti itu. Nah, saya identifikasinya seperti itu. Jadi anak ini mau saya naikkan kelas atau tidak. Nah, itu dilema etika bagi saya. Jadi itu cara mengidentifikasi. Jadi sama-sama benar dan sama-sama salah. Yang kasus tadi taekwondo tadi, dia sudah benar, sama-sama benar mengharumkan nama sekolah. Ya, tapi juga benar dia kalau tidak punya nilai matematika, tidak punya nilai mata pelajaran tertentu kan juga tidak bisa naik kelas. Iya Bu ya. Gitu, iya. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan ya pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, benar-benar sangat dilema. Ya, tadi yang kasus taekwondo tadi ya, dilema etika tadi ya, dia membawa nama baik sekolah, tapi juga ada bertentangan dengan nilai yang satunya, yaitu persyaratan untuk naik kelas. Saya pengambilan keputusannya ya, saya identifikasi dulu semuanya, saya identifikasi, kemudian saya cari sumber-sumber pokok masalahnya itu apa, mengapa di pelajaran lain bisa, pelajaran ini tidak bisa. Kemudian setelah saya identifikasi, saya cari sumber-sumber permasalahannya, baru saya akan menentukan keputusannya bersama, walaupun saya yakin itu nanti pahit bersama. Iya Bu ya. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkahnya kayak gimana? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian setelah saya kumpulkan fakta-fakta itu, siapa saja yang terlibat di dalamnya. Habis itu saya akan melakukan analisis Pak. Jadi analisis kebenaran dan kesalahannya. Habis itu saya coba untuk tawarkan beberapa solusi, dan terkadang ada solusi lain setelah misal saya membuat dua solusi ini dan sama-sama setelah saya komunikasikan dengan teman-teman di sekolah itu, tiba-tiba muncul satu solusi yang kemudian diamini bersama. Ya, itu biasanya seperti itu Pak. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya gini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk yang efektif itu saya harus Pak, setelah mengambil keputusan itu saya telah kembali, kemudian saya refleksi juga. Habis itu ya jangan sampai misal kalau memang keputusan itu ada yang kurang baik untuk semua, ya tahun depan jika ada sesuatu lagi maka saya perlu refleksi, hasil refleksi itu perlu saya tindak lanjuti begitu untuk perbaikan.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya Pak, ini memang sangat berat Pak, karena sama-sama penting, sama-sama benar. Tapi bagi saya masalah atau tantangan itu, dilema etika ini harus diselesaikan juga kan. Nggak mungkin tidak saya ambil keputusannya. Nah, cara saya ya memang mendahulukan yang paling penting yang mana. Jadi yang prioritas yang mana. Terus peraturan-peraturan yang harus dipenuhi itu apa saja. Nah, dari situ kemudian rasa kasa itu juga harus didahulukan. Gitu. Itu ya. Ya. Kemudian selanjutnya apakah Ibu Halimah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, biasanya saya tidak langsung memutuskan di tempat itu, tidak Pak. Saya perlu membuat jadwal tertentu, atau ya tidak perlu di jadwal khusus sih, tapi tetap saya rencanakan, dan itu selalu saya komunikasikan dengan kawan-kawan, terutama di tim manajemen sekolah gitu. Terima kasih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau saya itu Pak, setelah tadi ya langkah, sebenarnya ada secara teori itu kan ada 9 langkah ya. Kemudian yang mempermudah ya tadi, semua itu harus berkolaborasi, semua harus satu tujuan. Keputusan yang kita ambil harus berdampak pada murid, kemudian keputusan itu bernilai kebajikan dan sesuai aturan, serta tidak melanggar etika yang ada. Itu ya. Dan yang pertanyaan yang terakhir ini, Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Iya Pak Tomo, ini saya sangat, kalau ada permasalahan atau dilema etika ini, saya tidak mengeluh, itu yang pertama. Ini adalah pembelajaran yang sangat berharga, pengalaman hidup yang sangat berharga. Saya yakin pengalaman yang sekarang itu, yang saya alami waktu ada dilema etika, itu sebagai pembelajaran untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Nah, yang saya ambil dari ini adalah saya menjadi pribadi yang lebih menghargai seseorang, bisa melihat ini benar, ini salah, kemudian apalagi ya, mau berefleksi gitu. Tidak langsung dengan cara-cara emosional dalam mengambil keputusan begitu. Dan saya yakin keputusan yang diambil itu ya memang tidak memuaskan banyak orang, tetapi dengan 9 langkah yang pernah saya baca, insya Allah kita ada dalam keputusan yang berdampak pada siswa itu, dan kemudian satunya itu keputusan yang kita ambil benar-benar mengandung nilai kebajikan. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu Pak Domo.